Shalom Tiberias. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kita balik berkumpul sama-sama di rumah kudusnya Tuhan Yesus. Di siang hari yang indah ini kita percaya masuk di bulan yang baru. Ada berkat kemuliaan Tuhan Yesus yang mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah sama Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Kita percaya di siang hari ini kemuliaan, berkat, mujizat Tuhan Yesus pasti Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kita. Amin. Seberapa banyak yang percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama. Lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang ketiga siang hari ini umat Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita, tundukkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, sikapan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kembali di siang hari ini Tuhan boleh perkenankan setiap kami. Untuk kami boleh sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, penyertaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang telah kami lewati. Kami masuk di bulan yang baru Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya penyertaan Tuhan lebih lagi sempurna Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Sekalipun ada masalah pencobaan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di depan kami Bapa, namun kami percaya Tuhan Yesus gak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan pasti ada bagi setiap kami. Tuhan pasti menyertai setiap kami Bapa. Oleh karenanya siang hari ini Tuhan Yesus kami rindu datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di siang hari ini Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darnia Tipareji ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Mu juga Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu semakin heran luar biasa, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Yang siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesuslah sumber pengharapan kita. Sebab hanya Yesuslah sumber jawaban kita. Dan hanya Yesuslah sumber kekuatan setiap kita. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Yang cinta Tuhan kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan
selamanya. Mari lebih lagi sama-sama umat Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya, selamanya Kau. Mari lebih lagi kita nyatakan siang hari ini, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih Engkau yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Bapa. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Semuanya kepadamu kami berharap Tuhan. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagiku. Mari umat Tuhan sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih tersedia bagiku selamanya. Kau yang cinta Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama dari hatimu, kita nyatakan hanya Kau. Engkaulah tempat kami berharap Tuhan. Hanya Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalan sebab ada kekuatan yang baru Tuhan Yesus selalu beri bagi kami. Bahkan tangan-Mu selalu memegang tangan kami Bapa. Selamanya Kau. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu Tuhan, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin. Kami katakan
sedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan, yang layak untuk kami tinggikan siang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan yang terbaik, tertinggi dari setiap kami Bapa. Bahkan kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Nya Tuhan, kami ada sampai dengan detik ini. Ini bentuk rasa syukur kami, ini bentuk rasa cinta kami sama Tuhan Yesus. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Umat Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau. Mari angkat tinggi tangan kita sama-sama.
kasih tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab itu yang kami sadari dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati kebaikan berkat Tuhan. Terlebih hadirat Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur di siang hari yang indah ini Bapa. Kami rindukan, kami nantikan sukacita surga ada bersama dengan setiap kami. Sebab di siang hari ini Bapa, kami rindu datang memuji, bersorak-sorai, menari bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, yang cinta sama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangan kita yang percaya, yang bersuka cita diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Boleh kita jumpai kanan kiri kita. Kasih salam yang terbaik, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Di dalam Yesus. Bersama-sama gereja Tiberias, katakan dan dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau bersuka cita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias berkasih Tuhan Yesus. Nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari kembali
Bersama-sama kita mau nyatakan di dalam ruh, lebih lagi katakan, oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama lebih lagi nyatakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mau selalu bersukacita Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan percaya boleh kita kasih tepuk tangan sekali ya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sedang ada kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama-sama di siang hari ini, mari kita saksikan video highlight, yaitu khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi. Selamat menyaksikan. Kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang melakukan satu tindakan. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah. Usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kodrat dosa dapat kita lumpuhkan dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi. Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani. Orang yang dilahirkan kembali secara rohani yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam dia. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini saudara, bersama-sama kita mau mendengar suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menjadi Murid Yesus. Dalam Romawi yang pertama, di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias, berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Beri mereka rumah di bumi dan rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, menjadi murid Yesus. Ada 3 hal untuk kita menjadi murid Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Dalam Lukas 14 ayat 25-26, kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dalam Matius 22 ayat 37. Mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus.
dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 33. Yang kedua, rela pikul salib dalam Lukas 14 ayat 27. Salib mengingatkan kita mengenai kematian, mati dari kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan. Salib bagi kita, orang Kristen, identik dengan kemenangan, kemenangan atas maut. Syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dalam Matius 16 ayat 24. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Lukas 14 ayat 33, Yakobus 4 ayat 4, dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus dalam Yesaya 55 ayat 7. Ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke sorga, dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal. Dalam Lukas 12 ayat 33. Dalam doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita sungguh percaya setiap kita telah mendengar suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Tipariaji, kita diberkati Tuhan. Kita harus siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tak berakhir jadilah padaku seperti
Haleluya, haleluya. Ini komitmen kami Tuhan, untuk mati dari hidup kami yang lama dan bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus, agar kami memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah, dan urapan-Mu, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup berkemenangan. Pimpin di tempat ini Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu yang hadir. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan saat ini. Kami percaya Tuhan, berfirmanlah Allah Roh Kudus, hadir, lawat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Sampaikan pesan-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, bukan manusia di tempat ini. Kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Segala intervensi roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Enyang kau iblis, pergi jauh dari tempat ini. Biarlah hanya api kemuliaan Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 8 yang keras. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, terakhir yang keras, dan tangan kanan-Mu, haleluya. Siang hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, Dia katakan nanti akan dicurahkan roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menjadi penolong, menjadi penasehat bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi Roh Kudus sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa, mengalami penyertaan Tuhan, Bapak Ibu harus mengaktifkan peranan Roh Kudus. Dan kita harus sadar bahwa ada Roh Kudus yang luar biasa menyertai kehidupan kita. Yang pertama saya mencatat di sini berkaitan dengan peranan Roh Kudus bagi orang percaya, bahwa saya mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah Allah omnipresent atau maha hadir. Katakan maha hadir. Haleluya. Jadi Roh Kudus ini saudaraku, Dia ada di mana-mana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata lebih baik, ya kan? Karena apa? Ketika Yesus dalam wujud manusia di muka bumi, ketika Dia ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Bekasi, saudaraku. Betul tidak? Terbatas. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, maka ini sifatnya omnipresent. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Jadi penyertaan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu di sepanjang kehidupan kita. Amin. Satu hal yang harus kita percaya ini, apapun yang Bapak Ibu alami, ada Tuhan di sana. Itulah sebabnya yang sedang pemazmur mengatakan demikian. Dari pengalaman pribadi dia, pada ayat yang ke-7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Lihat saudaraku. Artinya mungkin dia dalam pergumulan, dia dalam masalah, dan kemudian dia merasa dia mau jauh dari Tuhan. Seringkali kekecewaan membuat manusia mau jauh dari Tuhan. Betul tidak? Kekecewaan membuat manusia, ya udahlah, gak usah Tuhan lagi lah. Saya udah doa Tuhan gak dengar. Saya sudah doa Tuhan gak jawab. Saya doa bertalu-talu, berpuasa bahkan, tidak ada perubahan. Sehingga kekecewaan datang. Pergumulan belum berubah, belum bergerak sama sekali. Sehingga pemazmur berkata demikian saudaraku pada ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Bayangkan, ini gambaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, antrinya di tempat yang paling dalam sekalipun saudaraku, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, ya, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku,
dan tangan kananmu memegang aku. Pemazmur menyadari ternyata dari pengalaman pribadi dia bahwa dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia. Sekalipun dia di dalam lembah kekelaman, di dalam kekecewaan, di dalam perasaan yang hancur luar biasa, tetap ada Tuhan yang siap memulihkan dia. Saya mau katakan, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, kita ada di tempat yang tepat. Kita bersama Yesus. Katakan amin, saudaraku. Amin. Dan di tempat ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita semakin menyadari, Dia beserta kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi ketika Bapak Ibu sedang merasa engkau dalam himpitan, dalam masalah, dalam pergumulan, mungkin setan berkata, ayo Tuhan tinggalin kau. Ayo Tuhan tidak dengar doamu. Intimidasi setan begitu, bukan? Dia akan membuat kita untuk tawar hati, tidak doa lagi, tidak ke gereja lagi, bahkan kecewa dan marah sama Tuhan. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu, dengan kebenaran firman yang sudah kita baca, kita menyadari Tuhan beserta dengan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai ke dalam kekekalan. Dia setia. Katakan Tuhan setia. Nah itu pertama, Bapak Ibu harus menyadari Tuhan itu maha hadir. Nah yang kedua, coba kita buka yuk, Lukas 1 ayat 35. Injil Lukas pasal pertama, ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Terus haleluya. Di sini bercerita tentang kelahiran Yesus. Ya. Pada ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus. Lihat nih. Tadi kita berbicara tentang peranan Roh Kudus. Dan di sini Roh Kudus sedang berperan luar biasa dalam kehidupan Maria. Dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus akan menyertai Maria, menyertai Yusuf, menyertai bayi dalam kandungannya. Sehingga saudaraku terjadi keajaiban. Tanpa seorang suami bisa mengandung. Katakan amin. Ini banyak diserang oleh orang-orang yang tidak percaya kekristenan. Bagaimana mungkin tanpa benih seorang laki-laki bisa mengandung? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan kita maha kuasa. Katakan amin saudaraku. Nah yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah omnipotent atau Allah yang maha kuasa. Saya suka dengan terjemahan Indonesia, dikatakan kuasa dan kemudian ada kata maha. Maha ini menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup melakukan apa yang menurut kita tidak mungkin. Ketika Bapak Ibu dan menyadari bahwa Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu ternyata Dia maha hadir dan Dia maha kuasa, maka saya berharap keluar dari tempat ini, Bapak Ibu akan memiliki kesejukan rohani yang luar biasa. Kita akan tenang, katakan aku tenang. Di luar banyak orang depresi loh Bapak Ibu. Saat ini banyak orang stres, depresi, panic attack. Mengapa? Karena mereka berpikir masalah mereka terlalu besar. Mereka berpikir masalah mereka nggak ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu menyadari Tuhan Roh Kudus yang di dalam kita itu maha kuasa, saya percaya saudaraku, Bapak Ibu akan tetap tenang, tetap bisa tersenyum. Kenapa? Kau percaya Roh Tuhan yang di dalam kita mampu membuat mujizat bagi setiap pergumulan kita. Yang percaya bilang amin. Yang siap doanya dijawab Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hal-hal mendasar di dalam kekristenan. Tapi seringkali kita lupa. Roh Kudus itu dahsyat saudaraku. Banyak orang yang berkata Roh Kudus itu hanya seperti energinya Tuhan. Bukan. Roh Kudus bukan energi Tuhan. Dia itu pribadi Allah. Amin. Pribadi. Dan Allah itu ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Bayangkan ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu catat lagi ayat-ayat ini dan kemudian kau renungkan di rumah. Bahwa Roh Kudus yang berperan penting di dalam kelahiran Yesus melalui Maria, Roh yang sama sedang ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Keren kan nih saudaraku? Keren ya?
Roh Kudus yang bekerja di dalam proses kedatangan Yesus turun dari surga dalam wujud manusia. Roh itu menyertai hidupmu, menyertai bisnismu, menyertai pernikahanmu, menyertai kuliah sekolahmu, menyertai anak-anak kita, menyertai pelayanan kita. Sehingga Bapak Ibu gak akan panik attack lagi. Engkau gak akan depresi, gak akan takut lagi. Oke, mungkin pulang gereja masalahmu belum kelar, that's fine. Gak apa-apa. Selama Tuhan beserta kita, tidak ada yang bisa menenggelamkan kita. Mungkin selama ini Bapak Ibu susah tidur karena masalahmu. Mau tidur harus pakai obat tidur. Ada di sini? Saya harap gak ada ya. Gak ada. Tapi sekalipun ada, saya mau katakan mulai malam ini kau bisa tidur nyenyak. Karena kau punya keyakinan, yes, sekalipun aku tidur, aku dijaga sama Tuhan yang maha hadir dan maha kuasa. Pegang itu saudaraku. Sehingga Bapak Ibu gak akan terombang ambing. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya terombang ambing? Imannya itu maaf ya, seperti harga saham, kadang naik kadang turun. Gitu, naik turun, gak bisa stabil. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau Bapak Ibu kurang mengenal Tuhan, maka kita kurang paham tentang apa yang Dia janjikan. Kita kurang mengerti seberapa dahsyatnya Dia. Di tempat ini Tuhan tidak mau Bapak Ibu kenal Tuhan hanya kata orang. Tuhan mau engkau mengenal kuasa dan kasih-Nya karena engkau sudah mengalami. Amin. Tuhan mau engkau mengalami Dia. Sehingga yang sakit kau sembuh hari ini saudaraku. Artinya mengalami Tuhan. Engkau yang bergumul dapat jalan keluar, dapat kekuatan. Kenapa? Kau menikmati Dia, kau mengalami Tuhan. Bagaimana caranya kau bisa mengalami Tuhan saudara? Tidak ada yang lain. Sediakan waktumu yang terbaik setiap hari datang kepada Tuhan. Orang-orang Kristen di luar sana yang hidupnya kuat bukan karena tidak ada masalah ya. Ada masalah tapi kuat. Ada masalah tapi tetap bersuka cita. Bahkan ada masalah tapi menang, ada mujizat, ada jalan keluar. Bahkan terus dipromosikan Tuhan, semakin naik, semakin luar biasa. Menikmati janji Tuhan, jadi kepala tidak jadi ekor. Amin saudaraku, naik tidak turun. Mengapa? Karena mereka kenal Tuhan dengan benar. Caranya gak ada yang lain. Bapak Ibu harus punya waktu setiap saat, setiap hari dekat dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari ada fasilitas surga Roh Kudus dalam hidupmu yang luar biasa, saya percaya kau akan pakai kuasa itu. Kau akan berjalan dalam mujizat. Sekarang yang ketiga, peranan Roh Kudus buat kita. Coba Roma 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca yang keras Bapak Ibu, satu ayat, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam, terus nah ini dia. Dari mana kita tahu ada roh Tuhan di dalam hidup kita? Simple, Tuhan katakan, hidup kita dipimpin oleh roh. Amin. Manusia ada dua ciri, ada dua. Ada yang dipimpin oleh daging, ada yang dipimpin oleh roh. Coba kita jujur saat ini di hadapan Tuhan. Mana yang memimpin kita? Roh Tuhan atau dagingnya kita? Saya mau tanya, ini sudah sering kali didiskusikan. Kalau ada dua anjing berkelahi, hitam dan putih, sama-sama besar, jenisnya sama, hitam putih, bedanya cuma di warna. Kalau berkelahi, mana yang menang? Oke. Sebelum dijawab, nggak akan selesai khotbah kita. Mana yang menang saudaraku kalau berkelahi? Hitam atau putih? Tenang, salah menjawab di gereja tetap ke surga. Tidak mempengaruhi keselamatan. Mana yang menang kalau berkelahi? Oke, kelompok capir A. Bilangnya apa? Hitam. Kalau sebelah sini? Putih. Sebelah sini? Ungu. Nggak ada ungu. Warna apa bu? Putih. Oke, cuma dua pilihannya ya. Putih, putih, hitam. Jawabannya mudah. Kalau ada dua anjing, hitam, putih, berkelahi, yang menang adalah anjing yang paling banyak dikasih makan.
Kalaupun yang putih, ya kan, tidak pernah dikasih makan, tapi yang hitam tiap hari kasih makan, kasih vitamin tiap hari, ditaruh di atas treadmill supaya dia lari. Ya, gitu ya kan, ototnya mantap. Sementara yang putih nggak pernah dikasih makan, coba suruh berantem. Baru ngelihat otot si anjing hitam aja yang putih udah kering kabur, bener nggak? Begitu juga sebaliknya. Jadi anjing yang menang, anjing yang paling banyak dikasih makan. Nah sekarang Bapak Ibu, dalam hidup kita, mana yang menang? Roh atau daging? Nah itu dia. Ayo, jawabannya apa Bu? To the point, Ibu langsung ngerti maksud saya. Yang menang dalam hidup kita, kita dipimpin oleh roh Tuhan atau daging atau dosa atau hawa nafsu, itu mana yang paling banyak dikasih makan? Kalau dagingmu kau kasih makan terus saudaraku, melihat hal-hal yang tidak harusnya kau lihat, mendengar hal-hal yang tidak harus kau dengar, memperkatakan hal-hal yang tidak harus kau katakan. Kalau tiap hari kau kasih makan dia, kenyang, makin kuat, makin besar, maka roh dagingmu yang akan menguasai hidupmu, rohmu kalah saudaraku. Makanya jangan kaget kalau ada orang Kristen jatuh dalam dosa. Jangan kaget kalau ada orang Kristen tidak mau taat sama Tuhan. Karena apa? Siang malam dagingnya dikasih makan. Tapi kalau rohmu siang malam kau kasih makan, kau intim dengan Tuhan, kau baca firman, kau renungkan firman, kau jaga hidup dalam kekudusan, kau tahu, oh ini gak kudus, skip, lewat. Ini gak kudus, kau lari seperti Yusuf, lari dari Potifar, istri Potifar. Maka rohmu akan kuat, dagingmu tidak akan berkuasa atas hidupmu. Katakan amin saudara. Sehingga engkau akan menjadi orang yang bisa dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus akan bisa menuntunmu. Karena Tuhan yang katakan tadi ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika nih, kita akan hidup dalam roh jika, ini alasannya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau ada roh Tuhan dalam kita, kita pasti dipimpin oleh roh Tuhan. Tetapi ada yang luar biasa, ada yang menarik di sini dikatakan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau nggak ada roh Tuhan, dia bukan milik Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Roh Tuhan ini seperti meterai dalam hidupmu. Dicap. Puk. Dengan cap ini Bapak Ibu, maka dinyatakan secara sah engkau anak kerajaan surga. Dan setan tahu mana orang Kristen yang ada Roh Kudus, mana yang enggak. Ini meterai yang melindungi engkau. Meterai inilah yang sedang bekerja waktu itu di Mesir ketika tulah ke-10 terjadi. Tuhan katakan, urapi pintumu kiri dan kanan dan ambang bagian atas. Malam ini roh maut akan turun di seluruh Mesir. Rumah yang tidak ada darah, katakan tidak ada darah. Rumah yang tidak ada meterai dari surga, gitu. Tidak ada tanda kepemilikan Tuhan, rumah itu akan dikalahkan roh maut. Anak sulungnya mati, bahkan anak ternaknya yang sulung pun mati. Ini mengerikan. Satu Mesir, Bapak Ibu, Mesir ini besar. Satu Mesir termasuk anaknya Firaun. Firaun itu pemimpin nomor 1 di Mesir. Saat itu dianggap setengah dewa. Anaknya Firaun pun mati saat itu karena roh maut. Contoh ya, ini cuma hanya contoh. Kalau Tuhan berkata, malam ini di seluruh Indonesia, ya kan, rumah yang tidak ada darah, anak sulungnya akan mati. Kira-kira ngerti nggak saudaraku? Ngeri nggak kira-kira? Hello, ngeri nggak? Jadi seluruh Indonesia, mau di Jawa Tengah, Jawa Timur, mau dimanapun, ya, di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, semua Pulau Jawa, semua satu malam nanti rumah yang tidak ada darah, artinya tidak ada penyertaan Tuhan, akan mengalami malapetaka. Nah, kengerian itulah yang terjadi waktu itu di Mesir. Tetapi rumah yang ada darah, katakan rumah yang ada darah, artinya ada meterai apa? Dari surga. Saat itu belum ada PLN, belum ada listrik. Jadi kalau malam-malam gelap, tapi setan bisa lihat.
Roh maut bisa lihat mana rumah yang ada kemuliaan, mana yang tidak ada yang kemuliaan, mana rumah yang ada perlindungan dari surga, mana yang ada yang tidak. Jadi pastikan hidupmu, keluargamu ada meterai dari surga. Amin saudaraku. Dan itu adalah Roh Kudus ada di dalam kita saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kemana kau melangkah kau aman. Yang jahat tidak bisa menjamah engkau. Yang jahat tidak bisa mencelakai engkau. Engkau aman. Kadang kita tidak tahu orang saudaraku di depan bisa manis sama kita. Betul tidak? Hai, apa kabar? Salam. Atau even bahkan shalom, tapi di belakang awas lu. Tahu ya, ngerti maksud saya? Di belakang dia main saudaraku. Kita nggak pernah tahu, we never know. Tetapi kalau ada Roh Tuhan di dalam Bapak Ibu, Roh Tuhan dalam pernikahanmu, Roh Tuhan di keluargamu, Roh Tuhan di anak-anakmu, Roh Tuhan di usaha, di bisnis karirmu, maka yang jahat tidak ada kuasa. Jadi peranan Roh Kudus ini sangat besar, mau menentukan Bapak Ibu mau kemana nanti. Keluargamu mau jadi seperti apa, anak-anakmu mau bagaimana masa depannya. Roh Kudus ini sangat penting. Kemudian, coba kita buka. Roh Kudus, Roma 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26 Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26. Sudah ada? Oke. Yang keras ya, kita baca sama-sama. 2, 1. Demikian juga, terus, jadi peranan berikut Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu dan saya apa? Dia berdoa bagi kita. Ini luar biasa loh. Dari pengalaman banyak manusia saudaraku, ketika hidupmu jaya, hidupmu hebat, itu seperti gula taruh di lantai, semut akan datang. Akan banyak orang datang mengaku teman, mengaku saudara. Betul atau betul? Betul ya? Tapi coba lihat ketika hidupmu dalam masalah, hidupmu dalam pergumulan, hidupmu dalam kesulitan bahkan. Satu persatu yang tadinya nganggap saudara, nganggap teman, hilang satu-satu. Tapi kalau itu sedang terjadi, jangan sakit hati saudaraku. Itu naturalnya manusia. Manusia alamiahnya begitu. Tapi kita tidak begitu. Bilang amin. Amin. Jangan jadi seperti mereka. Walaupun mungkin mereka melakukan hal itu kepadamu. Ketika engkau telepon, mereka tidak angkat telepon. Kau WA, centang satu terus, ternyata nomormu di blok, saudaraku. Ya kan? Dikit-dikit kau telepon, oh tuh ntar telepon lagi, sibuk-sibuk. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Lumrah, manusia memang begitu. Bahkan ada kalanya Tuhan izinkan kau dalam masa itu. Saya percaya sebagian besar pernah mengalami itu, benar gak? Kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan jahat? Bukan. Apakah Tuhan iseng ngerjain kita? Bukan. Tuhan sedang melatih kita Bapak Ibu, bahwa saat-saat seperti itu semua meninggalkan, oke, that's fine. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita semua dalam keadaan apapun. Yesus Kristus namanya. Saat terburukmu dia ada di situ. Amin Bapak Ibu. Dia ada, dia siap menolong. Itulah sebabnya Tuhan berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Coba bayangkan, siapa sih yang mau terima masalah kita? Gak ada. Orang siap terima curhatanmu mungkin sekali dua kali, benar gak? Berikutnya mungkin udah bosan. Tapi Tuhan berkata, mari come to me, datang padaku. Siapa? Apakah engkau yang sedang jaya? Apakah engkau yang hebat? No, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya hidupnya hancur. Tuhan bilang, come, datang. Tuhan gak pernah nolak saudaraku. Dan sebagai gantinya Tuhan katakan, I will give you peace. Aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Waduh. Jadi sadarilah, Roh Kudus yang dahsyat itu ada dalam Bapak Ibu dan saya. Dia terima engkau apa adanya. Datang sama Tuhan. Ya. Dan Alkitab tadi berkata bahwa dia berdoa bagi kita.
Seringkali ketika Bapak Ibu dalam pergumulan yang berat, datang sama Tuhan, mau doa aja udah bingung, mau ngomong apa. Mungkin karena engkau sudah berdoa berbulan-bulan, kata-katamu rasanya sudah habis. Sehingga ketika engkau datang sama Tuhan yang ada cuma cucuran air mata. Gak apa-apa saudaraku, Tuhan terima engkau apa adanya kok. Tuhan gak pernah ciptakan protokol yang terlalu ketat bagaimana supaya datang sama dia. Enggak, Tuhan katakan, come, datanglah sebagaimana engkau ada saat ini. Sama seperti anak yang terhilang, ketika dia datang kepada bapaknya, dia gak harus mandi dulu, gak harus ganti baju dulu, gak harus pakai parfum dulu, enggak. Dia datang sudah mandi, gak mandi lama, bajunya sudah bau, maaf ya, makanan babi saudaraku. Karena dia tidur di kandang babi. Dia pulang bau, gak layak, tapi Alkitab berkata, ketika dia pulang, bapaknya sudah lihat dari jauh, bapaknya berlari dan kemudian memeluk dia dan mencium dia. Itu gambaran Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita dalam keadaan kotor dengan dosa, kita merasa malu ketemu Tuhan, tapi saya mau katakan, datanglah, Tuhan akan datang memeluk engkau. Dan kau akan dibersihkan dengan darahnya. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita, amin saudaraku. Tuhan baik. Kesabaran Tuhan tuh panjang, panjang sabar. Kalau kita mungkin sumbu pendek saudaraku. Bahkan mungkin kita nggak ada sumbunya, langsung duar. Kalau sumbu pendek kan masih ada duar gitu ya kan. Kalau Yesus tuh panjang sabar. Tapi saya belajar dari Tuhan begini, walaupun Yesus panjang sabar, dia lemah lembut, tapi ada kalanya dia tegas loh Bapak Ibu. Ya, ada kalanya dia tegas. Saya percaya Bapak Ibu pun juga demikian kepada anak-anak. Ada kalanya kita baik, kita lemah lembut, tapi ada kalanya kita bilang, tidur, tidur. Besok sekolah, tidur. Taruh handphone. Bener gak saudara? Halo? Yang setuju dengan saya bilang amin. Jadi ada kalanya Tuhan tegas sama Bapak Ibu. Tapi ketegasannya ini bukan karena dia jahat. Ketegasannya supaya engkau mengerti. Supaya Bapak Ibu segera lepaskan segala yang tidak berkenan. Dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, kita buka sekarang terakhir ya. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Baik, kita baca bergantian. Saya kembali baca ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 8. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. 11 bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan terus yang diberikan. Jadi peranan berikut dari Roh Kudus adalah memberikan atau memperlengkapi Bapak Ibu, gereja Tuhan dengan karunia. Katakan, aku menerima karunia Tuhan. Haleluya. Di sini tadi dikatakan ya, ada karunia pengetahuan, karunia hikmat, ada karunia kesembuhan, ada karunia iman, karunia mujizat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah itu Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu, tujuannya apa? Untuk pelayanan, untuk membangun gitu. Kalau Bapak Ibu contoh diberi Tuhan karunia kesembuhan, saya percaya karunia itu pasti tujuannya supaya lewat tanganmu banyak orang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berikan kau karunia nubuatan, artinya Tuhan akan pakai mulutmu untuk memperkatakan kepada orang apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup mereka. Jadi Roh Kudus akan memperlengkapi Bapak Ibu dan saya. Dan kenapa? Karunia saudaraku. Jadi karunia ini penting. Kalau Bapak Ibu belum punya karunia, minta sama Tuhan. Kenapa? Dia sumber karunia itu. Saya ingat dulu tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Ya kan? Awal saya lulus kuliah, sambil menanti saya mau ngapain ini Tuhan, udah lulus kuliah belum tahu mau ngapain ya kan? Sambil saya mengaktifkan diri saya datang beribadah. Berkumpul bersama teman-teman muda. Di situ mereka beribadah berbahasa roh. Saya bilang, aduh Tuhan indah banget. Saya minta dong berikan aku karunia itu Tuhan.
Berbulan-bulan saya doa, menangis di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh sampai suatu saat bukan ditumpangi pendeta, bukan di ibadah gereja, hanya di ibadah rumah. 5 anak muda duduk di lantai main gitar fals lagi ya kan, tapi di situ Tuhan jamah. Saya mendapatkan karunia ini saudaraku, dan itu sangat berguna buat saya. Betul, karunia ini akan memberkati engkau secara pribadi. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Mungkin ada yang belum mengerti apa itu karunia bahasa roh. Suatu saat saya akan bahas tentang hal itu saudaraku. Ini karunia bahasa surgawi saudaraku, yang Tuhan perlengkapi. Karena Tuhan yang katakan, benar tidak? Salah satu karunia yang Tuhan berikan apa? Karunia bahasa roh. Coba lihat ya. Pada ayat yang ke-10. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nih ada orang yang punya karunia mengadakan mujizat saudaraku. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini karunia membedakan macam-macam roh ini penting untuk orang yang pelayanan. Karena apa? Contoh, saya ketemu orang saudaraku. Saya belum doain dia, Tuhan sudah bicara sama dia. Di dalam orang ini ada roh ini, ada roh ini. Betul. Ini roh kepekaan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu contohnya, Tuhan apakah hanya yang pelayanan boleh terima karunia ini? No. Kalau engkau pelaku bisnis, engkau punya karunia ini, engkau akan dahsyat. Tuhan, klien ini benar nggak? Jangan. Dia orangnya nggak benar, pembayarannya dia akan menipu engkau. Jangan berbisnis dengan dia. Oke Tuhan, engkau akan peka. Tapi kalau ketemu orang tiba-tiba, Tuhan aku mau bisnis sama dia, gimana? Jalan anakku, dia orang baik, aku yang kirim engkau ke dia, ke kamu. Enak gak Bapak Ibu Tuhan kasih begitu? Hello, enak gak? Tuhan, ini ada cowok baik Tuhan, pendekatan sama aku. Aku masih single Tuhan. Dia baik gak Tuhan? Dia baik anakku, dia takut sama aku. Jalanilah. Aku akan berkati hubungan kalian. Nikmatnya luar biasa kalau Bapak Ibu dilindungi dan dipimpin Tuhan seperti itu. Tuhan, kemana aku harus pergi Tuhan? Ada tawaran pekerjaan di tempat ini, gajinya lumayan, di tempat ini juga lumayan, tapi aku mau yang tempat ini Tuhan, kelihatannya orangnya keren-keren. Jangan anakku, kelihatan keren, tapi di dalam nanti engkau jatuh dalam dosa. Mereka hidupnya tidak benar di mataku. Tempat ini biasa-biasa saja, tapi di situ engkau akan kupakai jadi berkat. Katakan amin Bapak Ibu. Indah nggak dipimpin Tuhan seperti itu? Dahsyat. Makanya Bapak Ibu rindukan itu, minta sama Tuhan, Tuhan beri aku karunia dong. Jadi karunia ini yang saya bacakan tadi, itu bukan hanya untuk orang yang pelayanan, no, untuk setiap orang percaya. Bapak Ibu orang percaya kan? Yang orang percaya bilang amin dulu. Lumayan 10.000 orang. Ya saya bacakan lagi ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini dia. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan, contoh ada pendeta bule, saya terjemahkan bahasanya, itu terjemah. Tapi menafsirkan artinya apa? Secara umum dirangkum, maksud Tuhan apa melalui bahasa itu. Nah ada orang yang dikasih karunia itu juga saudaraku. Jadi dia berbahasa roh dan kemudian dia akan menafsirkan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Dan kemudian 11, tetapi semuanya ini dia kuncinya. Dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudaraku, nikmatilah, pastikan di dalammu ada Roh Kudus. Pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Pastikan hidupmu ada meterai dari surga, memastikan yang jahat tidak akan bisa menyerang kita. Mulai saat ini sadarilah ada Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Kemana engkau melangkah, Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan yang maha kuasa ada dalam kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami sungguh diberkati melalui firman-Mu. Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan, menyadarkan kami peranan Roh Kudus luar biasa bagi orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin.
Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus dibagikan minyak dan anggur. Sama-sama kita percaya kita yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Bagi yang mempercayamu, siapkan hosti dan anggur yang sama-sama kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Dengan iman percaya kita angkat pujian ini. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus Tuhan, sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita, dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari saudaraku semua bersama bangkitkan iman, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah, oleh darah Yesus, kami jadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat, paru-paru sehat. Kami tolak sakit liver, kami tolak hepatitis, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebut sakitmu, percaya siang ini kau disembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak Tuhan tempat ini, Tuhan lebih besar, Tuhan dahsyat, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa, bagimu tak ada yang mustahil. Sembuh yang sakit dalam nama Yesus.
Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, pekerjaanku berhasil, diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan, tidak dikalahkan setan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tinggi kedua tangan, kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima pada siang hari ini. Ya Yesus yang terlebih besar di setiap apapun masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, biarlah dengan kuasa tangan-Mu yang kudus, Kau urapi setiap tetes dari botol ini menjadi minyak-Mu yang penuh kuasa, menjadi api dari surga yang memagari kehidupan anak-anak Tuhan, menyembuhkan segala penyakit Tuhan, memberkati usaha pekerjaan, bahkan menghancurkan segala belenggu setan, kuasa gelap, dosa, patah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus. Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Sungguh kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, menuntun langkah anak-anak Tuhan datang beribadah. Mereka bukan hanya dikuatkan, tapi mereka juga menerima mujizat. Yang sakit siang ini Tuhan sudah sembuhkan. Pertolongan-Mu turun buat setiap mereka Bapa. Jadikan mereka orang-orang yang kuat dalam Tuhan, menyadari Roh Kudus di dalam mereka, meterai dari surga yang akan membuat mereka hidup berkemenangan. Setan berada di bawah telapak kaki mereka. Setan tidak bisa menghancurkan hidup mereka karena kuasa Tuhan begitu besar buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pernikahan mereka, berkati usaha karir, berkati sekolah anak-anak mereka. Dan saat ini terus kami berdoa buat gereja Tiberias, diberikan urapan kuasa yang besar dari surga. Lebih luar biasa lagi Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kami terus berdoa buat pelayanan Ibu Gembala Sidang kami, anak, menantu, cucu, kemana mereka melangkah aman dalam pimpinan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Terima kasih buat siang hari ini. Kami akan pulang, perjalanan kami aman karena Tuhan menyertai. Kami siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin, amin. Ku muliakan